Kawan muda, debat keempat dalam Pilpres 2024 sudah dilakukan. Kali ini kembali para cawapres yang bertemu. Hot. Dari awal, suasana sudah terasa panas kawan muda. Mungkin pengaruh suasana pada debat-debat sebelumnya. Apalagi debat cawapres pertama, saat cawapres 01 dan 03 tidak berdaya di hadapan cawapres 02 yang dianggap bocil. Gak heran kalau dari awal, Cawapres 01 dan 03 sudah langsung menyerang, tapi bukan yang profesional atau berhubungan dengan substansi debat. Terima kasih. Saya catat sedikit. Yang penting ini bukan catatan Mahkamah Konstitusi. Nah, kalau dilihat-lihat, banyak pemikiran ketiga kandidat yang relatif sama kok. Selama debat, 01 dan 03 sepertinya memang sudah sejalan untuk membuli Gibran. Jadi debat terasa keroyokan. Untungnya Cawapres 02 ini tenang kawan muda. Gibran tetap pada substansi yang terlihat sangat dikuasai. Bahkan ada beberapa konsep yang berhubungan dengan kebijakan lingkungan disampaikan dan membuat lawan-lawan kebingungan. Gibran juga memperkuat narasi melanjutkan kebijakan-kebijakan Presiden Jokowi yang terbukti berhasil. Misalnya soal hilirisasi. Ya kalau memang bagus, untuk apa diubah? Jangan cuma asal bernarasi perubahan tanpa ada konsep yang matang. Kalau kata Pak Prabowo, itu cuma omon-omon kawan muda. Sejatinya kebijakan harus sejalan antara konsep yang dinarasikan dan realisasinya. Kalau narasinya cinta lingkungan, kita harus mulai dari hal kecil. Misalnya, jangan menambah beban lingkungan dengan sampah plastik. Ini misalnya loh kawan muda. Debat Cawapres kedua kawan muda banyak membahas tentang kebijakan Pak Jokowi. Seringkali terasa narasi yang disampaikan adalah kritisi terhadap Jokowi. Loh, ini kan debat Cawapres ya? Jadi yang diadu harusnya adalah visi misi dari paslon. Apalagi salah satu kandidat Cawapres yaitu Mahfud MD masih ada dalam kabinet dengan jabatan Menteri Koordinator yaitu Menko Polhukam. Masa mempertanyakan kebijakan pemerintah yang beliau ada di dalamnya? Pak, kalau mau move on boleh, tapi jangan selingkuh selagi masih bersama. Di sisi lain, dengan narasi perubahan, kubu 01 selalu mengusung konsep yang berbeda dari kebijakan yang saat ini ada. Makanya, Gibran menyoroti secara khusus masalah hilirisasi pertambangan, khususnya nikel yang sepertinya ditentang 01 karena dianggap tidak memberikan keuntungan bagi masyarakat. Pemasukan dari nikel kita juga sangat kecil. Ini menjadi pertimbangan. Masa iya Caimin? Cadangan nikel kita banyak loh. Kebutuhan pasar juga cukup besar. Apalagi mobil Tesla kenyataannya juga menggunakan nikel untuk baterainya. Kalau nggak percaya, lihat deh laman resmi Tesla. Jadi, jika pemerintahannya bersih, seperti yang diinginkan paslon 02, kesejahteraan masyarakat sekitar bisa menjadi kenyataan. Bukan ugal-ugalan kan, Cak, kalau seperti ini. Kawan muda, banyak serangan pada Gibran dibangun kedua lawan sejak awal debat. Upaya merendahkan Gibran tetap terasa. Ketika kandidat cawapres lainnya tidak mampu menjawab pertanyaan Gibran, mereka langsung membuat narasi merendahkan. Profesor Mahfud MD bilang pertanyaan tentang greenflation adalah pertanyaan receh, sehingga tidak perlu dijawab. Ini disampaikan Mahfud setelah jawabannya dinilai Gibran tidak menjawab pertanyaan. Gini loh, kalau akademis itu gampangnya kalau bertanya yang kayak gitu-gitu tuh recehan. Gitu. Recehan. Oleh sebab itu tidak layak dijawab menurut saya. Dan oleh sebab itu saya kembalikan saja ke moderator. Ini tidak layak dijawab pertanyaan kayak gini. Tidak ada ini jawabannya. Pak, marah sih boleh. Tapi jangan juga memberikan statement pertanyaan receh. Karena nyatanya, pertanyaan itu sangat relevan dengan isu lingkungan. Lagi pula, receh atau tidak, dalam etiket debat, semua pertanyaan harusnya dijawab. Begitu juga dengan Imin. Narasinya tidak mau menjawab pertanyaan yang sekedar definisi karena levelnya policy alias kebijakan. Kita diskusi di sini bukan tebak-tebakan definisi, tebak-tebakan singkatan. Kita levelnya adalah policy dan kebijakan. Cak, kenapa harus didefinisikan? Ya karena Caimin tidak tahu masalah yang ditanyakan. Kan aturan debat yang diperbaharui
bilang jika ada pertanyaan yang tidak dimengerti harus dijelaskan. Tapi saat dijelaskan kok ngambek. Padahal selama debat Gibran cukup sopan loh kawan muda. Mendengarkan dan mengangguk saat setuju terhadap pernyataan lawannya. Malah, ia tidak ragu meminta maaf jika salah. Ya, sekali lagi saya mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah. Milenial memang gentle kok. Kawan muda, soto mikuy. Prabowo Gibran, man of our time.